Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku. Subtema 1 aneka benda di sekitarku. Pembelajaran ke-1. Nah, hari ini kita sudah memasuki pada tema ketiga. Nah, ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Kita mulai pembelajaran hari ini. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Nah, benda di sekitar kita itu tentunya memiliki perbedaan, ya. Tadi apa perbedaannya? Ada yang berbeda dalam bentuknya, ada yang berbeda dalam warnanya dan ukurannya. Nah, bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Nah, benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, oke, ya jadi ya di sini kita akan mengamati gambar-gambar ya di bawah ini. Beri tanda pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, ingat ya anak-anak, benda itu menempati ruangan dan juga dapat ditimbang. Oke, di sini ada 9 benda ya, mungkin contoh. Ada 9 contoh. Yang pertama itu ada panas api unggun nih. Panas api unggun ini termasuk benda atau bukan? Ya, tentu adalah tidak ya, karena api unggun ini tidak menempati ruang ya, dan tidak bisa juga ditimbang beratnya. Kemudian yang kedua, minyak goreng. Nah, tentu minyak goreng adalah benda. Dan cahaya lampu. Cahaya lampu benda atau bukan benda? Tentunya adalah bukan ya, karena cahaya lampu tidak bisa ditimbang dan tidak bisa dan tidak menempati ruang. Lanjut, ember nih. Ember itu adalah benda. Kemudian es. Nah, es juga benda.
Balon pun demikian, benda juga. Lanjutnya dengan suara. Suara termasuk benda atau bukan? Ya, tentunya adalah bukan ya, karena tidak bisa ditimbang. Lanjutnya dengan radio. Nah, radio termasuk dalam benda. Hewan pun termasuk dalam benda apa? Benda hidup. Oke. Paham ya? Yud. Nah, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Nah, benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, di sini ada benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada pula yang panjang dan ada juga yang pendek. Paham ya? Yud. Nah, ini berdasarkan bentuknya ya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ya, di sini ada bentuknya apa nih? Lingkaran atau bulat ya. Di sini ada segitiga, di sini ada persegi. Ya, di sini ada segitiga lagi. Oke, terus selanjutnya adalah berdasarkan warna. Nah, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ya, ada yang berwarna biru, yang berwarna abu-abu, berwarna oranye, dan berwarna ungu, serta lain sebagainya. Selanjutnya, nah, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, ini contoh berdasarkan bentuknya ya. Ini ada radio bentuknya. Terus warnanya warna apa ya, ukurannya biar beda-beda ya. Yud. Nah, sini Pak Guru mengelompokkan menjadi 3 ya. Tadi ada berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Yang pertama itu benda berukuran besar, jadi berdasarkan ukurannya. Ini adalah contoh dari Pak Guru ya. Yang pertama itu ada kursi, kemudian ada meja, ada lemari, ada pintu, dan juga selanjutnya itu benda berbentuk lingkaran. Yang kedua berarti berdasarkan apa nih? Lingkaran berarti bentuknya. Oke ya, di sini Pak Guru mengambilnya itu contohnya dengan lingkaran. Ya. Yang pertama itu pasti di rumah ada apa? Jam dinding ya, bentuknya lingkaran. Yang kedua itu ada uang logam. Ketiga itu ada ban, dan selanjutnya itu ada bola ya, ada bola. Kalau yang cowok nih biasanya suka bermain bola. Oke, selanjutnya kelompok yang ketiga berarti apa? Berdasarkan warna. Nah, Pak Guru mengambil contohnya dengan berdasarkan warna putih. Apa yang warna putih di sekitar kita itu ada buku tulis, ada buku gambar, ada lantai keramik ya, lantai keramik yang keramiknya warnanya putih tentunya. Terus ada tisu. Oke. Nah ya, jadi anak-anak tentu kalian bisa mencoba atau berlatih di rumah untuk mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Berdasarkan apa yang pertama ini? Ada ukuran, ada bentuk, dan warna. Yud, nah kalian telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya kita lengkapi tabel berikut ini. Ayo, nah, tabelnya adalah nih ya. Nah, jadi benda jenisnya itu terbagi menjadi 2 ya. Tadi apa? Ada benda hidup dan benda mati atau tak hidup. Nah, berdasarkan fisik yaitu ada 3. Apa yang pertama? Ukuran, kedua bentuk, dan yang ketiga adalah warna. Kemudian benda berdasarkan cirinya nih, ada yang mempunyai massa dan mempunyai berat ya, sehingga bisa ditimbang. Yud.
apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nih, contoh benda nih. Ada benda. Nah, ya yang ini, ya tentu kalian pernah lihat nih. Ini apa nih ya? Guru tentu pernah melihatnya nih, keempat benda ini. Yang pertama ini pasti kalian juga pernah melihatnya. Ini adalah penggaris, ya, untuk mengukur panjang ya. Yang kedua ini adalah benda apa nih? Ini adalah meteran pita. Ya, ini meteran pita. Yang ketiga ini adalah meteran roll. Ini adalah meteran untuk mengukur panjang yang tidak terlalu jauh, ya. Oke. Good. Nah, benda-benda di atas atau yang tadi itu ya, merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur memiliki satuan. Ya, perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, contohnya tadi nih apa nih? Ini adalah alat ukur penggaris. Ya, kalian pernah melihatnya nih ya. Nah, alat ukur penggaris ini memiliki satuan. Apa tuh satuannya nih? Ada satu tulisan di sini nih. Satuan adalah cm. Apa itu cm? Cm adalah sentimeter. Ya, paham ya? Nah, jadi satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Nah, kita mencari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya yuk. Oke, kalian mau tahu? Cari tahunya. Nah ya, jadi kalian perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini ya. Ini alat ukur satuan panjang ya. Pertama itu ada km. Km apa sih km itu? Km adalah kilometer ya. Kemudian ada hm. Apa itu hm? hm adalah hektometer. Selanjutnya ada dam atau dam. Apa itu? Dekameter. Dan m adalah meter. dm itu adalah desimeter dan cm adalah sentimeter serta mm adalah milimeter. Nah, tadi pada contoh yang sudah Pak Guru contohkan itu ada contohnya penggaris ya, satuan panjangnya. Penggaris itu biasanya menggunakan cm atau enggak menggunakan mm atau milimeter. Oke, nah ini adalah tangga satuan panjang ya. Apabila turun itu satu tangga dikalikan 10, kalian juga harus bisa menghafal ini, harus tahu ini ya. Kemudian apabila naik itu dibagi dengan 10. Nah, untuk mengingat satuan panjang ini, kalian bisa bernyanyi loh. Nah, bernyanyinya seperti apa ya? Nah, kita menggunakan lagu Naik Delman, tapi diganti liriknya. Oke, seperti ini lagunya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Meter, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Tiap turun satu tangga dikali 10. Tiap naik satu tangga dibagi 10. Tiap turun satu tangga dikali 10. Tiap naik satu tangga dibagi 10. Nah, itu adalah cara menghafalkan satuan panjang ya. Jadi kalian bisa mempraktikannya di rumah, cara menghafalnya sambil lagu apa yang kalian sukai, bisa juga kalian ganti liriknya ya. Jadi untuk memudahkan kalian mengingat atau menghafal tangga satuan panjang. Lanjut.
Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda berikut ini. Nah, ini ada penghapus ya. Penghapus nih. Kita ukur menggunakan satuannya cm nih ya. Penggarisnya cm. Nah, kita mulai dari angka yang 0 dulu. Dari 0, kemudian yang sudut sininya berapa nih? Ada 3 cm ya. Ya. Kemudian ini ada yang kedua itu 3 cm. Yang kedua adalah krayon. Krayon itu panjangnya kita ukurnya dari angka yang 0 dulu. Kemudian ujungnya ini di mana nih? Turunnya di angka 7, maka hasilnya adalah 7 cm. Kemudian lanjut nih, krayon yang ini agak besar nih. Kita lihat dari angka yang 0 dulu nih, sudut belakangnya ya. Kemudian yang depannya itu di angka 10 cm. Oke, lanjut. Nah, ini ada pensil ya. Dari penghapusnya dulu nih yang belakangnya nih. Dimulai dari 0, kemudian di ujung pensilnya itu di angka 6, maka adalah 6 cm. Ini ada spidol nih ya. Spidol, lanjut kita lihat dari belakangnya nih. Di angka 0, kemudian depannya di angka 12 cm. Kemudian pulpen. Ya, lihat yang belakangnya dimulai dari 0, lanjut depannya itu ujungnya adalah di angka 11 cm. Oke, nah mudah ya cara mengukur menggunakan cm ya. Tentu kalian bisa juga mempraktikannya di rumah. Kalian mempunyai benda apa yang panjang, tapi jangan terlalu panjang yang bisa diukur menggunakan penggaris. Apabila melewati dari penggaris atau penggarisnya itu hanya yang 30 cm, kalian ingin mengukur pintu, waduh, tentu itu membutuhkan beberapa penggaris untuk mengukurnya ya. Jadi disesuaikan dengan alat ukurnya. Lanjut. Nah, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Nih ya contohnya ya. Di sini contohnya itu ada tamborin, ada gendang, ada triangle, dan lain sebagainya. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Nah, mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Nah ya, berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Oke nih simbolnya ya. Nih, jadi apabila tangan 5 jari, maka ketukannya itu kuat. Dan apabila 2 jari, ketukan sedang. Dan apabila 1 jari, maka ketukannya adalah lemah. Ya, 5 jari itu diberi simbol itu dengan K, 2 jari itu dengan M, dan 1 jari itu dengan L. Ikutilah pola irama berikut ini. Nah, ini adalah contoh pola iramanya ya. Yang pertama itu pola 1. Itu ada jarinya 5, ada jarinya 2. Nah, maka yang jarinya 5 itu adalah apa? Ya, nah kita bisa mengetuk meja nih kita contohnya ya. Contohnya itu bisa mengetuk meja atau benda lainnya di rumah ya, yang bisa kalian ketuk. Itu disesuaikan dengan instruksinya itu misalkan teman atau orang tua kalian itu mengangkat jarinya 5, maka kalian memukulnya atau mengetuknya itu dengan kuat.
Nah, apabila teman atau orang tua kalian mengangkat jari 2, maka kalian mengetuknya apa itu tadi? 2. Sedang. Oke ya. Jadi yang pola pertama itu ini adalah kuat, ini sedang, ini kuat, sedang, kuat, dan sedang. Lanjut, pola yang kedua. Nah, tentunya sama ya, kalian bisa mempraktikkannya memukul meja atau memukul benda lain di rumah ya, atau di sekolah pas kalian masuk sekolah tentunya. Ya, ini adalah 5 jari maka kuat, 1 jari itu tadi apa? Lemah, 1 jari lemah, kemudian kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah ya. Dan pola yang ketiga ya. Pola yang ketiga ini apabila orang tua atau teman kalian mengangkat jarinya, maka kalian mengetuk atau memukul meja atau benda lainnya itu secara apa nih? Pola yang ketiga itu berarti kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Oke, udah ya, simple ya, dan juga tentunya kalian bisa mempraktikannya bersama teman atau orang tua kalian di rumah. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda ya. Jadi ya itulah alat musik ritmis ya. Jadi kita bisa menggunakan benda apa saja. Seperti di sini nih contohnya tuh ada Udin, ada Benny, ada Edo, dan ada Siti serta teman lainnya itu sedang memainkan alat musik ritmis ya. Contohnya tuh si Edo memegang galon, ada Siti memegang kaleng tuh ya, terus ada contohnya itu misalkan itu siapa, Dayu memegang kentungan ya. Itu adalah alat musik ritmis dan kalian bisa mempraktikkannya di rumah bersama teman atau anggota keluarga lainnya di rumah. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tentunya semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila Pak Guru ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.